How low can you go? Don't you mean how high can I get? This that the cash flow. IPAC, organisasi paling berbahaya di dunia, karya Mircea Winham. Ada daftar isinya dari www.salomongroup.com. IPAC kontroversi para darmawan Yahudi yang menguasai perekonomian dunia. Organisasi lobby Israel. Sebenarnya siapakah mereka? Apakah kita bisa menjinakkan Leviathan? Serta ada kisah nyata juga. The American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC adalah kelompok yang mengadvokasi kebijakan pro-Israel pada Kongres dan cabang eksekutif Amerika Serikat dengan presidennya yaitu David Victor dari Detroit. Organisasi yang keanggotaan masanya mencakup golongan Demokrat, Republik, dan Independen yang penting mempengaruhi hubungan Amerika dan Israel. Tergambar kuat dari lobby-lobby, juga tindakan-tindakan, serta analisis-analisis entah itu kebocoran rahasia pemerintah ataupun juga skandal spionase beserta segala macam seluk-beluknya terungkap dalam buku ini. Mulai dari sejarah tahun 50-an dibentuk oleh Isaiah L. Sikenen untuk urusan publik, menciptakan ketegangan antara pemerintah Eisenhower dan pendukung Israel begitu akut sehingga ada desas-desus yang kadang beralasan dan tidak beralasan. Akan tapi kemudian komite ini dirubah menjadi namanya AIPAC. Tujuan dan kegiatan. Tujuan adalah melobi Kongres Amerika Serikat mengenai masalah-masalah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Israel, mengutarakan pandangannya, membentuk aksi politik, berkontribusi untuk kampanye, dan juga sebagian besar melakukan analisis catatan pemungutan suara dari senator dan perwakilan rakyat yang menyatakan masalah-masalah utama dari golongan-golongan pro-Israel, memberikan kontribusi besar sekitar 56,8 juta secara individu maupun berkelompok kepada kandidat federal, dan juga banyak sekali sumbangan serta komite-komite aksi politik, serta menekan otoritas Palestina dengan mematuhi komitmen memerangi terorisme dan hasutan terhadap Israel, memperkuat hubungan bilateral, intelijen, militer, bantuan ekonomi, dan juga mengejar mempertanyakan pengutukan terhadap Holocaust dan pengadaan pembatasan keuangan yang menghambat pengembangan nuklir. Posisi resmi di Iran ada juga menjadikan pelatihan-pelatihan kepemimpinan politik untuk kelompok masyarakat dan mahasiswa tingkat sarjana dan seterusnya untuk membangun kekuatan pro-Israel yang lebih kuat di dalam kampus dan juga di luar negeri. Kekuatan AIPAC dan prestasinya, sukses mereka menciptakan aksi kontra terorisme sejak tahun 1995, mendukung pendanaan sejumlah proyek-proyek militer Israel dan juga sistem anti rudal Arrow, produksi massal di pabrik Boeing, tank-tank baja, pesawat, teknologi untuk berbagai macam operasi, serta penerimaan bantuan luar negeri kumulatif terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Kontroversi banyak sekali diungkapkan di buku-buku ini, mulai dari pengunduran diri tokoh-tokoh penting dalam dan luar negeri, tuduhan spionase, dan termasuk juga para pendukung-pendukungnya ada di sini. Mereka menguasai perekonomian dunia, dan kamu bisa lihat susunan para tokoh-tokoh Yahudi dan juga Zionis menurut Forbes, majalah Forbes, semua ada di sini. Ada di buku-buku ini. Pendekatan holistik, bantuan dana, dan juga donor-donor, menyediakan sumber daya, dan juga janji untuk saling menjaga antar negara. Seberapa kuatkah? Wah, sangat kuat. Hampir tak bisa dilawan oleh siapapun. Ada termaktub di sini.
termasuk motivasi dukungan AS pada Israel, baik itu kompleks penelitian industri, pengembangan jet tempur, sistem pertahanan anti rudal, dan juga strategi-strategi bantuan kepada sayap-sayap militer untuk menciptakan hal-hal revolusioner baru, mencegah campur tangan pihak-pihak asing yang coba untuk menggoyahkan persekutuan mereka dan memorandum kerjasama strategis, serta termasuk juga perjanjian Camp David ada di sini. Termasuk Presiden George W. Bush mengokohkan kemitraan strategis lebih jauh lagi untuk ke masa depan, hingga banyak sekali tokoh-tokoh yang ikut bersuara ataupun juga menentang, tapi sebagian mayoritas mendukung tanpa pamrih. Meskipun juga tulisan-tulisan ini sang penulis mengatakan bukan bermaksud untuk tidak menghiraukan tekanan yang dihadapi oleh kritikus yang menyetujui bantuan AS terhadap pemerintah Israel. Mengingat bahwa Israel adalah salah satunya negara Yahudi di dunia, dan bahwa beberapa kritik terhadap Israel benar-benar berakar pada antisemitisme yang memicu serangan terhadap orang-orang yang menentang kebijaksanaan Israel dan cenderung meluas karena diduga melibatkan manifestasi kelompok minoritas. Ada real lobby, ada military industrial complex berserta kelompok-kelompok sekutunya termasuk Zionis Kristen, hutang budi, semua ada di sini. Northrop Grumman, Lockheed Martin, termasuk juga pembiayaan terhadap faksi-faksi bersenjata untuk membuat kekacauan sehingga menjinakkan Leviathan yang sekaligus terburuk sepanjang sejarah itu memiliki banyak alasan pekerjaan yang sulit. Bukan berarti tidak mungkin, akan tetapi sulit karena banyak tokoh-tokoh di dalam pemerintahan negara-negara kuat yang ikut andil ataupun juga menjadi bagian daripada kekuatan besar politik dunia saat ini. Ada cerita kisah nyata juga ini mengenai seorang yang mengalami penyulitan ketika ia akan melakukan sebuah lobby yang mencoba untuk menekan ataupun melawan realita-realita fakta yang diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan super masif yang memutar roda dunia, termasuk diantaranya penyangkalan perasaan bersalah dan tidak sadar karena melakukan genosida, pembantaian ras terhadap penduduk asli Amerika, perbudakan kulit hitam yang mengerikan, dan pembantaian separuh rakyat Palestina, dan penindasan-penindasan yang lain. Simbiosis Amerika dan Israel adalah sebuah fenomena unik dan terlalu rumit untuk dijelaskan sebagai konspirasi sederhana. Wah, mengerikan sekali. Banyak profesor, baik itu yang praktis, Marxis, ataupun juga yang agamis, semuanya serba kebingungan. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak? Kamu menghadapi monster besar yang sepertinya tak terkalahkan. Ibaratnya anjing mengibaskan ekor dan ekor mengibaskan anjing. Mereka mengibaskan satu sama lain. Membingungkan, bukan? Ada juga kesimpulan-kesimpulan, entah itu mulai dari El Salvador, Vietnam Selatan, terus risiko jangka pendek dan proyeksi jangka panjang dalam kepentingan hegemoni ekonomi dan juga kebijakan luar negeri, dalam stabilitas, reaksi, serta keamanan nasional, serta pemisahan Yahudi dan Arab. Walaupun mereka menyembah Allah yang sama, mencintai tanah yang sama, dan memiliki sejarah penaklukan dan penindasan yang sama, yang proses perdamaian disebut-sebut menerapkan paham Amerika, hanya memperbesar permusuhan dan memainkan taktik adu domba, entah itu di Kongres atau di pemerintahan, yang tujuannya bukan untuk membantu Israel, tapi untuk memajukan kekaisaran Amerika. Ini sebenarnya agak membingungkan, tapi itulah adanya. Mircea Winham
peneliti senior kita yang kelahiran Belanda ini coba untuk mengungkapnya di buku yang tidak terlalu tebal ini. AIPAC, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ular laut putih raksasa itu mungkin lebih kuat dari sebelumnya, akan tetapi makin banyak yang berusaha untuk menancapkan tombaknya melawan mereka. Bisakah kita melawan? Ataukah kita akan tunduk dan ikut bermain, bercampur aduk dengan mereka? Itu adalah pertanyaan mendasar dari teori konspirasi yang coba saya jabarkan di sesi berikut ini. Shalom, terima kasih. This that souped up Cadillac flow with the twist. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Percaya itu? Yap. Jadi konspirasi itu memang ada dan terjadi di sekitar kita. Coba percayalah, karena kenyataan itu memang ada di luar sana. Mengapa kejadian-kejadian aneh selalu terjadi di sekitar kita? Saya khawatir jika saya terus-menerus mencoba membuat rekaman seperti ini, suatu saat para manusia berseragam hitam akan coba menangkap atau menjemput saya dan menghancurkan semua bukti-bukti ini. Tapi saya harus melakukan ini, dan semua itu adalah murni untuk mengingatkan kalian semua di luar sana bahwa ada pemerintah terselubung rahasia yang mencoba untuk mengatur planet ini menjadi apa yang mereka inginkan lewat berbagai macam konspirasi yang bercabang menjadi banyak teori yang memusingkan kepala. Saya harus pergi dulu. Saya akan sambung lagi nanti. Like it, cheese,